Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh melewati hari-hari kita dengan baik, sehat, tak kurang suatu apapun. Kali ini kita akan bersama-sama kembali mengikuti ibadah online dengan doa bersama. Tentunya kita harus mendasari lewat kebenaran firman Tuhan lebih dahulu. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan firman Tuhan. Setelah itu baru kita akan berdoa. Saya harap Bapak Ibu yang di rumah mengikuti ibadah online ini, Bapak Ibu juga bersama-sama ya mengangkat hati, memuji dan menyembah Tuhan bersama. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita awali terlebih dahulu dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar itu semua karena anugerah-Mu yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan hidup kami. Seringkali kami yang tidak merasakan, sebab Engkau adalah Allah yang setia, kasih-Mu, kehendak, rencana, kebaikan, kemurahan, perlindungan, segala yang baik selalu Engkau sediakan dan tidak pernah berkurang kualitasnya. Hanya kami sendiri yang merespon tidak dengan baik dan benar sehingga tidak bisa merasakan itu. Kesempatan dalam ibadah ini tentunya kami mau untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah suluh dan pelita. Firman-Mu adalah patokan untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan juga melawat jemaat yang ada di rumah yang saat ini bersama-sama mengikuti ibadah online. Dipercaya Roh Kudus juga menolong setiap kami, baik yang hadir di tempat ini maupun di rumah tangga masing-masing jemaat Tuhan. Baik jemaat yang ada di kota, di luar pulau, di berbagai tempat yang mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan juga melawat dengan hadirat Tuhan. Sehingga kebenaran yang disampaikan tidak kembali dengan sia-sia. Karena ada urapan kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirmanlah, sebab kami siap untuk menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, minggu pertama sudah Bapak Ibu ikuti ya ibadah dengan tema. Kita ini sebagai orang percaya tidak hanya menuntut hak. Berkatnya mana, janjinya mana. Ya, tetapi kewajiban terabaikan. Itu tidak benar. Ya, harus seimbang dong. Ya. Kita tahu bahwa sebagai orang percaya itu bukan hanya diselamatkan terus selesai, tidak. Diselamatkan itu adalah pintu untuk mengalami pemulihan segala sesuatu. Pemulihan segala sesuatu itu berbicara tentang bukan hanya jasmani atau lahiriah, kebutuhan hidup saja, tetapi juga rohaniah. Di mata Tuhan, kehidupan rohaniah itu menjadi prioritas. Sebab kalau rohani kuat, dia bisa mengendalikan yang lahiriah. Itu buah roh, yaitu penguasaan diri. Itulah sebabnya pentingnya kita tahu kewajiban sebagai anak Tuhan yang akan dipulihkan segala sesuatu, itu harus hidup dalam ketaatan. Nah, sikap taat itu yang kali ini akan saya sampaikan, ini masih berkaitannya, bukan hanya menuntut hak, tapi kewajiban. Nah, kali ini adalah dengan hati hamba. Ya, sebagai orang percaya, ini harus memiliki hati hamba. Kenapa Pak harus memiliki hati hamba? Pertanyaannya seperti itu. Nah, jawabannya adalah hidup kita setelah ditebus Tuhan Yesus di kayu salib itu bukan milik kita lagi, tapi milik Yesus. Itu ditulis dengan jelas dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Nah, seyogianya kalau kita sudah menjadi milik Kristus, ya kita harus hidup menurut apa yang Kristus mau dalam hidup kita. Nah, sikap itu
memberikan kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Bukan lagi hamba daging, bukan lagi hamba dosa, apalagi hamba iblis, jelas tidak. Hamba Tuhan itu diwujudkan dengan taat akan firman. Ya, kalau taat firman, pasti hidup ini yang dipulihkan. Mindset kita, paradigma kita, falsafah hidup kita, tujuan hidup kita ini dipulihkan. Nah, kalau kita memahami seperti itu, maka kita menyadari hidup dalam dunia ini hanya temporer atau sementara saja. Hidup dalam dunia ini seperti orang berkemah saja. Ya, berkemah itu artinya sementara. Sebentar lagi kemah akan dibongkar. Nah, ketika dibongkar itu kemana tempat kita tinggal? Ini bukan di bumi. Karena di bumi ini hanya sementara. Tempat kita yang sesungguhnya adalah di dalam kekekalan. Nah, kalau konsep itu memenuhi hati kita, pasti kita mau tunduk, kita mau dibimbing, kita mau dituntun. Ya, sehingga akhirnya kita bisa melihat pemulihan segala sesuatu dalam semua aspek. Tuhan itu kalau janji tidak pernah diingkari. Nah, masalahnya kenapa janji itu belum kita alami? Karena Tuhan memandang kita belum siap. Kalau siap, tidak usah diminta, langsung saja diberikan. Sama seperti saya sebagai seorang ayah, sama seperti saya sebagai seorang kakek. Kalau melihat anak atau melihat cucu, dia mampu untuk dipercaya sesuatu, ya saya berikan. Ya. Tetapi kalau saya melihat tidak mampu, belum siap, ya saya tidak berikan. Nah, saya sebagai ayah, kakek, jasmani aja bisa menilai seperti itu. Masa Tuhan tidak bisa menilai hidup anak-anaknya? Nah, itulah sebabnya tema khotbah hari ini adalah hati hamba. Nah, kita melihat ayatnya di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Nah, Roma pasal 6 ayat 18 itu berbicara demikian. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Kenapa Pak? Kok saya ini masih saja berbuat dosa? Itu menunjukkan bahwa rohani kita lemah. Belum memiliki penguasaan diri. Ya, sehingga kecenderungannya adalah berbuat dosa. Sama seperti yang disampaikan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 15. Celakalah aku. Aku ingin berbuat yang baik, tetapi justru yang salah, yang berdosa itu yang aku lakukan. Bagaimanakah aku bisa mengatasi ini? Nah, ayat 24 di dalam Roma pasal 7 itu menjelaskan syukur dalam Kristus. Jadi hidup dalam Kristus, dalam kehendaknya, dalam rencananya, dalam tuntunannya, baru kita mampu untuk mengatasi keinginan dosa. Jadi kita menyadari, kita ini sebetulnya sudah dimerdekakan dari kuasa dosa, belenggu, ikatan. Ya, sudah dibebaskan. Nah, kalau sudah dibebaskan, apakah kita mau bebas semaunya sendiri, tidak terkendali? Tidak. Kita harus menempatkan diri sebagai hamba Tuhan, hamba kebenaran. Hamba Tuhan dan hamba kebenaran itu sama. Nah, kemarin Mbak Ani sudah menjelaskan ya bahwa kebenaran itu yang memerdekakan. Jadi selama kita tidak menghidupi kebenaran firman, ya kita terus terikat dengan dosa. Jadi kebenaran ini bukan hanya kita ketahui, tapi kebenaran ini harus kita lakukan. Nah, itulah yang memberikan kita kemampuan, kuasa untuk mengatasi keinginan daging. Ya, selama hidup itu tidak bisa lepas dari itu. Karena kita masih tubuh jasmani, belum tubuh kemuliaan. Nah, bagaimana bisa mengendalikan itu? Ya, hidup dalam kebenaran itu. Sehingga akhirnya kita memiliki kekuatan, kuasa, kemampuan. Atau kalau Galatia pasal 5 ayat 21, 22 itu menjelaskan buah-buah roh. Salah satunya adalah
penguasaan diri, lemah lembut, kasih, kesetiaan, ya, kebajikan, murah hati, dan seterusnya itu. Nah, itu semua buah melakukan firman, kebenaran. Kalau tidak melakukan, tidak muncul buahnya itu. Kenapa? Karena ayat 16-17 adalah dalam Galatia 5 itu menjelaskan bahwa kita ini masih hamba dosa. Belum hamba kebenaran atau belum menempatkan diri sebagai hamba Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan ya bahwa hidup sebagai orang percaya ini bukan hanya diselamatkan saja, tetapi akan dipulihkan dalam semua aspek kehidupan. Tadi di awal sudah saya singgung, ya, ditulis dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 21 yang mengatakan Kristus tinggal di surga. Hari ini Kristus tinggal di surga. Kapan dia menjemput kita? Ya, rapture itu ketika pemulihan segala sesuatu. Jadi inilah saat-saat, detik-detik kita harus fokus supaya kita mengalami pemulihan segala sesuatu. Nah, pemulihan segala sesuatu dikatakan dalam Kisah Rasul 3:21 itu seperti yang dikatakan para nabi. Ya, para nabi itu luas kan. Nabi-nabi itu adalah penulis kitab Perjanjian Lama. Salah satunya aja, misalnya Yeremia pasal 29 ayat 11. Itu mengatakan, rancanganku bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Itu salah satunya. Ya, kalau Musa mengatakan dalam Ulangan 28 ayat 13 mengatakan, kalau engkau taat setia mengikuti kebenaran firman, maka ini yang akan terjadi. Engkau terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Jadi hamba kebenaran, hamba Tuhan, tunduk, taat, dituntun, dipimpin Tuhan, itulah yang akan membuat kita mengalami apa yang dikatakan para nabi tadi. Ya, oleh sebab itu kita harus menyadari sebagai orang percaya itu bukan dimerdekakan dari setan dan kuasa dosa saja, tapi harus tunduk, hidup dalam Kristus. Nah, hidup dalam Kristus itu dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14 itu mengatakan, barang siapa di dalam Kristus, ia, orang yang hidup dalam Kristus itu disebutkan ia akan, selalu berkemenangan. Menang menghadapi godaan daging, menang menghadapi godaan setan, menang menghadapi segala sesuatu yang menggoda di dalam dunia. Itu hanya bisa kalau dalam Kristus. Dalam Kristus tentunya adalah orang yang hidup tunduk kepada kehendak Kristus. Nah, itulah yang akan memberikan jaminan untuk kita mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Hidup kita akan terus bersinar, dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat 18. Jadi itu intinya. Ya, kita harus memiliki hati hamba. Nah, sikap sebagai hamba Tuhan atau benar menuntun kita akan mengalami pemulihan di semua area kehidupan. Semua area itu adalah roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh ini kan mengenal Tuhan bukan kata orang, mengenal Tuhan mengalami sendiri. Itu rohnya sehat. Ya, jiwa itu berbicara tentang hati, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, itulah yang sedang dipulihkan Tuhan. Rohnya dipulihkan saat percaya Yesus, itu connect. Nah, connect itu bukan melihat Tuhan dalam roh itu secara samar atau masih buram, tetapi jelas. Bagaimana makin jelas? Ya taat firman. Kemudian jiwa, struktur jiwa yang dulunya emosional menjadi sabar. Dulunya pelit menjadi murah hati. Dulunya tidak peduli pada sesama menjadi peduli. Itu jiwanya sehat. Nah, jiwa itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, jiwa itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan dalam penghakiman. Ya, kalau roh kembali kepada Tuhan. Tetapi jiwa
Segala sesuatu, tindakan perbuatan yang kita lakukan selama hidup dalam dunia itu kan dicatat dalam buku kehidupan. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus langsung namanya dicatat dalam buku kehidupan. Hari demi hari dicatat, tindakan, perbuatan, pikiran, apapun dicatat. Nah itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ditulis dalam kitab Wahyu pasal 20. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita betul taat akan firman, maka kita akan dipercaya jadi alat-alat kemuliaannya. Ya, minggu pertama sudah saya sampaikan. Ya, apa sih alat yang apa sih tujuan Tuhan memakai kita jadi alat-alatnya? Sederhana sekali. Tuhan sudah pulang ke surga. Telah bangkit 40 hari bersama muridnya, mengingatkan, menguatkan apa yang pernah diajarkan, kemudian naik ke surga. Siapa yang melanjutkan penginjilan? Kita. Nah, sudah enggak kita melakukan penginjilan? Nah, hidup jadi terang, menjadi berkat, menjadi kesaksian. Apa yang disaksikan kalau perubahan hidup kita belum berubah? Jadi kita dirubah dulu, baru akan mengalami apa yang Tuhan janjikan, jadi alat-alatnya. Ya, inilah yang Tuhan inginkan, ya. Sehingga semuanya upahnya akan kita terima di dalam kekekalan. Bentuknya luas. Ya, ini akan kita bicarakan kalau Tuhan izinkan, ya, secara tersendiri maksud saya. Nah, hidup dalam kebenaran itu melekat kepada Yesus. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5 itu dijelaskan, Yesus itu adalah digambarkan sebagai pokok anggur. Nah, setiap orang percaya itu melekat kepada batangnya. Kita dianggap carang-carangnya. Nah, batang yang melekat pada carangnya ini harus dibersihkan. Bersihkan apanya? Mindsetnya, paradigmanya, pola pikirnya, gaya hidupnya. Dibersihkan baru bisa berbuah. Jadi setiap orang percaya ini harus melekat pada Kristus. Melekat itu artinya hidup dalam kehendaknya. Kalau hidup dalam kehendaknya, maka akan menerima aliran kehidupan dari pokok. Sehingga akhirnya kita berbuah. Nah, kalau berbuah kan sederhana, karena Alkitab sudah menjelaskan, apakah kita sudah memiliki buah kasih? Apakah kita sudah memiliki buah roh kesetiaan? Apakah kita sudah memiliki buah penguasaan diri? Apakah kita sudah memiliki buah yang disebut kebajikan? Nah, itu dia. Jadi kalau buah-buah itu tidak ada, tidak nampak, Tuhan masih sabar. Selama kita hidup sebagai anak Tuhan itu sabar. Tapi kalau sudah mati, selesai. Nah, maksudnya melekat itu supaya kita melihat ada enggak buah anggur yang manis. Bukan yang masam. Ya. Kriterianya ya ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 tersebut yang tadi di depan sudah saya singgung. Ya, jadi harus melekat. Kalau tidak pada waktunya akan dipotong dan dibuang dan dibakar. Ayat 6-nya. Jadi orang percaya kalau tidak berbuah dipotong. Ini ada juga di ayat yang lain, ya dalam Lukas 9. Itu dikatakan aku pohon buah ara ini tidak berbuah, potong aja. Maka pengelola taman, jangan beri kesempatan aku setahun untuk bisa berbuah. Jadi orang percaya ini ukurannya adalah buah. Bukan percaya saja, tapi buah hidup sebagai orang percaya apa? Nah, semuanya itu muncul kalau kita memiliki sikap hamba. Ya, hati hamba atau hati yang hidup dalam kebenaran itu pasti menghasilkan buah hidup. Ya. Buah hidupnya itu ditulis dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5. Ya, saya bacakan 1 Timotius 1 ayat 5. Itu prosesnya. Tujuan nasihat itu ialah kasih. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Nah, dari hati nurani yang murni. Kasih
menimbulkan hati suci. Hati suci menghasilkan hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni itu awalnya dari iman yang tulus ikhlas. Jadi orang percaya kalau mengasihi Tuhan Yesus sungguh-sungguh, dia pasti memiliki hati yang suci. Nah, kalau sudah memiliki hati yang suci, itu artinya dia memiliki hati nurani yang murni. Ya, hati nurani yang murni dimulai dari iman. Iman itulah percaya firman, percaya perkataan Tuhan, percaya janji Tuhan, percaya kehendak Tuhan, percaya rencana Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu iman. Ya, jadi kalau orang percaya tidak iman, nah bagaimana bisa disebut orang percaya? Kan tidak. Nah, bagaimana caranya iman itu tumbuh karena terima pewahyuan. Wahyu Tuhan itu adalah merespon positif firman. Seperti Bapak Ibu saat ini mendengarkan saya, merespon enggak firman yang saya terima atau yang saya sampaikan ini sehingga diterima. Dan mungkin Bapak Ibu mencatat, ya kalau tidak Bapak Ibu nanti mengulang lihat tayangan di YouTube itu. Ya, itu artinya merespon. Oh, firman Tuhan mengatakan begitu. Aduh, terima kasih. Aku dapat pewahyuan. Nah, istilah umum mengatakan rema. Oh, ternyata seseorang yang punya hati nurani yang murni itu ternyata dari iman, percaya firman. Aduh, terima kasih ini. Ternyata dari situ toh awalnya seseorang yang punya hati nurani yang murni. Ya. Kemudian bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, punya saat teduh, merenung dan melakukan firman. Sehingga akhirnya buah hidupnya karena hati nuraninya murni pasti tidak ada munafik. Kemunafikan itu kelihatannya baik-baik saja tapi dalamnya penuh duri. Hatinya penuh duri. Itu artinya munafik yang di luar dan di dalam tidak sama. Sedangkan Tuhan mengatakan semua itu yang terpenting adalah dari dalam hatinya. Bukan apa yang dimakan, karena semua yang dimakan itu akan dibuang ke jamban. Tetapi dari hati itulah muncul. Nah, ini bicara tentang hati nurani. Hati nurani yang bisa murni itu karena dimulai mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan, maka mempercayai perkataan Tuhan. Ya, seperti anak sekolah lah. Kalau percaya sama gurunya, sama dosennya, pasti mentaati apa yang diajarkan. Ya, sehingga akhirnya dia memiliki pengetahuan seperti yang diinginkan dosennya. Sama seperti kita, sikap kita pada Tuhan. Kalau percaya dan mempercayakan hidup pada Tuhan, pasti kita taat firman. Kalau taat firman, kita ngerti hati Tuhan, kita ngerti pikiran Tuhan. Sehingga akhirnya kita bisa dipercaya untuk jadi alat kemuliaannya. Hati nurani berbicara manusia batiniah atau rohani yang tubuh sehingga terjadi perubahan manusia lama jadi baru. Ya, hati nurani membuatnya tahu. Jadi orang yang hati nuraninya sudah murni itu tahu sejauh mana pengalaman hidup barunya dalam Tuhan. Jadi seseorang yang masih munafik itu jelas dia tidak tahu, dirinya sendiri tidak tahu. Bagaimana tahu Tuhan dan bagaimana menilai seseorang. Ya, selalu negatif-negatif saja. Ya, jadi kalau hati nuraninya sudah murni dan tumbuh, dia tahu sebetulnya sejauh mana kedewasaan rohaninya itu tahu. Ya. Nah, hati nurani yang murni bukannya tahu firman dan sudah bisa khotbah. Nah, ini yang banyak dimengerti. Ya, yang banyak disalah mengerti maksud saya. Orang kalau sudah lulus Alkitab itu dia pikir hebat. Belum tentu. Karena dia masih pengetahuan belum diimplementasikan dalam hidupnya. Kalau sudah diimplementasikan atau dilakukan dalam hidupnya, pasti menghasilkan buah. Buahnya apa? Penguasaan diri, kerendahan hati, kasih, kesetiaan, murah hati, dan seterusnya itu. Jadi orang yang tahu firman, bisa khotbah, itu tidak menjamin dia sudah dewasa rohani. Apa Pak wujudnya? Ya kita melihat kan,
Orang-orang seperti itu kan masih jatuh bangun dalam dosa, kan tidak punya penguasaan diri. Jadi hati batin ini kalau hati nurani sudah dipulihkan, maka dia tahu. Kalau sudah tahu, punya penguasaan diri. Penguasaan diri itu hasil melakukan firman, bukan mengetahui firman. Ya, egonya masih kuat. Jadi hidup hanya untukku, keinginanku, pendapatku. Tidak mau terima pendapat orang lain. Orang yang ego seperti ini apa itu disebut dewasa rohani? Kan jelas tidak. Jadi pengetahuan itu tidak menjamin orang dewasa rohani. Dewasa rohani itu adalah melakukan firman. Apa wujudnya? Buah-buah hidupnya. Ya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya hati nuraninya belum murni. Kenapa belum murni? Belum jadi pelaku firman. Kenapa tidak melakukan firman? Karena tidak mengasihi Kristus. Tidak tunduk, submit, hormat. Kalau mengasihi, hormat, melakukan pasti. Ya, nah kalau tidak, ya tidak tumbuh rohaninya. Jadi daging ini harus disalibkan. Ya, kalau belum disalibkan, dia belum dipulihkan. Apa Pak? Buahnya masih keras kepala. Bahasa Jawanya gugu karpe dewe. Saat mendengar firman sebaik apapun, dia hanya mengambil, mengutip yang memilih, yang cocok dengan hatinya. Jangan takut, masa depan penuh pengharapan, janji Tuhan pasti digenapi kepada siapa? Anaknya dong. Nah, anak yang taat tidak. Nah, dari situ kita bisa tahu. Semua itu ujung-ujungnya adalah hati hamba. Submit itu mengasihi dan menghormati Tuhan. Bukan status. Bukan status sebagai anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak taat, apakah dia bisa menerima janji Tuhan? Ya jelas. Saya misalnya sebagai pemimpin perusahaan, anak saya banyak. Siapa yang saya pilih? Yang taat dong. Yang bisa memahami jalannya perusahaan seperti apa. Bagaimana cara memimpin. Bukan anak yang memboroskan aja. Minta uang hanya foya-foya, senang-senang. Apakah orang seperti itu yang saya pilih untuk memimpin perusahaan? Jelas tidak. Sama, Tuhan juga seperti itu. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar kalau mental karakter integritasnya belum terbentuk? Jelas tidak mungkin kan? Jadi orang dunia aja berpikir seperti itu. Masa Tuhan tidak berpikir seperti itu? Jadi intinya setiap orang percaya ini sebetulnya adalah mau dipulihkan, mengalami segala kebaikan Tuhan. Janji-janji Tuhan yang luar biasa. Tapi untuk menerima itu dia harus tunduk dulu pada Tuhan. Tunduknya itu bukan Tuhan mau bersikap otoriter, tidak. Tunduknya ini adalah diubahkan. Maka dengan perubahan hidup itulah Tuhan bisa mempercayakan sesuatu yang besar. Sama seperti saya memberi contoh sebagai pemimpin perusahaan. Pasti akan mempercayakan anak yang mampu untuk mengelola perusahaan. Bukan hanya anak yang memboroskan kekayaan dari perusahaan. Ya, itu gambarannya. Jadi kalau orang percaya ini hanya memilih firman yang cocok, yang tidak cocok diabaikan. Itu masih manusia lahiriah. Atau manusia dagingnya yang masih dominan. Demikian pula dalam pergaulan. Bapak Ibu pasti melihat, punya teman, punya tetangga. Kalau orang itu dalam pergaulan mau menanya sendiri, Bapak Ibu mau bergaul, saya yakin tidak. Justru menjauhi. Nah, kalau sampai sudah berkeluarga masih belum berubah, ya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Ya kenapa? Karena maunya nuntut, tapi kewajibannya tidak. Ya, saya punya teman di Jakarta, kalau memanggil pasangannya itu yang sayang, love you, love you. Nah yang di love you itu tidak jawab, I love you too. Harusnya kan gitu, tidak. Itu kan kelihatan, aku maunya dikasih tapi tidak mau mengasihi.
Kalau dia tulus, suaminya mengatakan I love you, dia harusnya juga I love you too. Itu namanya seimbang, saling mengasihi, bukan minta dikasih. Sama kan seperti anak kecil itu. Maunya dimanja, diseneng-senengi, tapi kewajibannya tidak ada. Seperti anak, tidak tahu kerepotan dalam rumah tangga. Maunya hanya nuntut saja. Tidak pernah melihat kerepotan ibunya, orang tuanya. Kalau seperti itu namanya belum dewasa. Kalau rohaninya dewasa, pasti ngerti dong hati Tuhan. Nah, apa hati Tuhan hari ini? Siapkan dirimu untuk memberitakan Injil. Menangkan jiwa berapapun harganya. Itulah sebabnya gereja kita sedang melatih seluruh jemaat kalau mau juga. Belajar firman, dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Kalau kita sendiri belum siap jadi murid, bagaimana mungkin memuridkan? Kalau kita sendiri belum mengerti kebenaran tentang keselamatan dengan baik dan benar, bagaimana bisa membimbing orang untuk menyelamatkan orang? Kan tidak bisa. Ini kewajiban gereja yang akan saya lakukan. Nah, sudah mulai bulan November ini. Ya, semoga Bapak Ibu merespon positif. Ya, ini kebaikan Bapak Ibu. Saya sih kan hanya melaksanakan tugas kewajiban untuk membimbing. Ya. Yang kedua, hidup masih semau gue. Apa yang ada di pikirannya itu yang dilakukan, bukan karena belum tunduk kepada otoritas Tuhan dalam hidupnya. Maka orang yang belum tunduk kepada otoritas, maka dia juga tidak tunduk kepada bosnya kalau dia bekerja. Dia juga tidak mau tunduk dalam keluarga. Maunya ngatur dan tidak mau diatur. Maunya menangnya sendiri. Demikian pula dalam pelayanan. Ya, kalau dalam pelayanan dia masih belum tunduk kepada otoritas yang dipercayakan Tuhan, tidak mungkin dia itu bisa menerima janji Tuhan. Jadi jangan heran kalau ada pelayan yang sudah berpuluh-puluh tahun hidupnya gitu-gitu saja. Karena sebetulnya dia tidak mau tunduk pada Tuhan. Yang diwakili oleh firman. Ya. Bukan tunduk kepada manusia, tunduknya pada Tuhan. Tuhan itu apa buktinya? Taat firman. Firman itu yang akan memerdekakan. Akibatnya apa? Hidupnya labil. Labil artinya ya, mudah tergoda dalam pergaulan, tergoda gaya hidup dunia. Misalnya anak remaja. Gaya hidup dunianya kan free love, free sex, semau gue. Tidak perlu peduli akan masa depan, yang pikir hari ini. Nah Pak, jangan menghakinya. Oh tidak, faktanya. Nah, kalau kita melihat anak-anak trek-trekan tanpa helm, apa toh untungnya? Kelihatan jagoan kan, kelihatan hebat kan, tidak mikir kan, kalau tulang patah, apa akibatnya, masa depannya menjadi suram, mau jadi TNI pun tidak bisa, kalau sudah punya tulang yang patah seperti itu, tidak mikir kan. Nah itu, hidup semau gue-nya itu seperti itu, labil, tidak punya prinsip dalam hidup. Ya, sehingga lemah, mudah jatuh dalam dosa. Kebiasaan buruk di masa lalunya akan muncul. Ya, tidak memiliki prinsip hidup sesuai firman. Nah, bagaimana Pak bisa memiliki hati hamba atau hati yang cenderung berlandaskan, berpegang pada kebenaran? Kalau menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Decision maker itu Tuhan, bukan aku, egonya. Ya, Tuhan hanya suruh memenuhi keinginanku, tidak. Tuhan. Ya, Tuhan itu artinya Tuan, Gusti, Raja, pengambil keputusan. Nah, ini tidak mudah. Kita melihat dalam Lukas pasal 6 ayat 20-23. Yang pertama adalah bersikap miskin di hadapan Tuhan. Ini sama dengan Matius pasal 5 ya. Rendah hati. Aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tidak sombong gitu ya, tapi
Tuhan, aku ini hamba yang tidak berguna. Kalau aku bisa berguna karena Tuhan yang memakai aku, itu namanya hati hamba. Rendah hati. Kemudian ada kelaparan, lapar, haus akan kebenaran firman. Kalau haus tentunya akan baca, merenungkan dan melakukan. Itu haus yang digambarkan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 42 itu seperti rusa yang merindukan air. Ada enggak kelaparan itu? Kemudian menangis. Menangis apa? Dosa yang dilakukan. Bukan bangga. Ya, tapi menyesali, menangis. Ya, itu artinya dia menyadari hidupnya di hadapan Tuhan tidak layak. Dan akhirnya rela menderitaannya ya, dalam pengertian menyelipkan daging. Menyelipkan daging ini adalah satu penderitaan. Contohnya, orang mengatakan rokok disalah, rokok kan racun. Apa semua makanan tidak ada racunnya? Semua makanan juga ada racunnya. Rokok juga racun. Ngapain melarang saya ngerokok? Oke lah, makanan ada racunnya, rokok juga ada racunnya. Kalau makanan yang ada racunnya dan tahu ada racunnya, dimakan lagi enggak? Jelas tidak kan? Nah kalau rokok ada racunnya, masih isap rokok raja, masih isap rokok terus, itu artinya kan sudah terikat. Nah segala sesuatu yang mengikat itu berhala. Ya, jangan menggunakan logika aja, membenarkan diri saja. Oh, rokok enggak boleh, dewe. Iya, tapi itu merusak tubuh. Tubuh itu bait Allah. Kalau bait Allah dirusak, nah orang itu akan berhadapan dengan Allah. Jadi ikatan daging, ikatan itu memberhalakan sesuatu sebetulnya. Termasuk makanan. Kamu kolesterolnya tinggi, jangan banyak makan yang banyak lemak. Lemak itu kalau di sate gurih. Nah ini kan sudah terikat. Tidak bisa seperti itu. Itu artinya dia tidak mau menyalipkan keinginan dagingnya. Sedangkan hidup ini kan bagi kemuliaannya kan. Kalau kita bersikap hamba kan tujuan akhirnya bagaimana hidup ini bisa memuliakan nama Tuhan. Bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan kalau sudah tubuhnya sudah rusak. Ini kan sedang menyuap Tuhan dengan sisa-sisa kesehatan tubuhnya. Kan tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kalau menjadikan Tuhan dan Raja itu sikapnya adalah miskin di hadapan Tuhan, lapar, menangis karena belum seperti yang Tuhan mau dan rela mengerat dagingnya. Tujuannya demi kemuliaan nama Tuhan. Yang selanjutnya menjadikan Yesus sebagai sumber hidupnya. Ya, sampai nampak aliran kehidupan Kristus. Tadi di awal sudah saya singgung, kalau kita ini terikat kepada pokok anggur, hidup kita ini digambarkan dalam Yohanes pasal 15 itu sebagai carang, maka ada aliran kehidupan. Aliran kehidupan Tuhan itu adalah sifat dan karakter. Kalau sifat karakter kita belum mencerminkan pribadi Kristus, itu artinya kita belum melekat loh. Tinggal tunggu waktu dipotong dan dibakar. Karena tidak berguna. Bahaya kan? Nah inilah sebabnya kita harus terikat. Ya. Dan menjadikan sebagai orang percaya, menjadikan Yesus sebagai Raja. Raja itu penentu keputusan. Sekarang coba introspeksi. Setiap kita membuat rencana, program, usaha apapun, kita doa dulu atau mikir dulu. Setelah mikir, jelimet ke kiri, ke kanan, untung ruginya, baru Tuhan berkati. Yang mana? Bapak Ibu jawab sendiri, karena saya tidak tahu hati Bapak Ibu. Itu adalah gambaran siapa yang menjadikan Yesus sebelum dia melangkah, dia sudah berdoa dulu. Tuhan, dalam masa pandemi, penghasilan berkurang, aku harus usaha apa ya Tuhan? Kalau Tuhan belum bicara, tunggu, minta, berdoa terus. Saya percaya pewahyuan akan muncul. Nah itu artinya kita mengandalkan Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Raja.
Bukan Yesus pemenuh keinginan kita. Apa yang kita inginkan, Tuhan yang suruh memberkati. Salah ini. Saya percaya kalau Tuhan sebagai Raja, Dia akan menuntun, memimpin kita. Sehingga hidup kita ini menjadi indah bagi kemuliaan namanya. Hati hamba bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat. Karena sudah punya prinsip hidup. Sama seperti kaum rekab. Di Yeremia 35 ayat 16. Dia bisa menang mengatasi godaan dosa. Karena hati nurani sudah dimurnikan. Yusuf menang menghadapi godaan istri Potifar yang menggoda tiap hari. Ya, hati nurani sudah dimurnikan, hidupnya pasti jadi kesaksian. Dunia melihat dan dunia ingin tahu apa rahasia hidupmu yang berubah. Nah, itu artinya Anda siap untuk menjadi penuntun. Hidup damai dengan Tuhan dan sesama, dengan jujur dan tulus, tanpa topeng, tidak munafik. Maka tanggung jawab sebagai anak Tuhan nampak. Bukan disuruh melayani, banyak alasan. Tidak mau. Melayani itu adalah satu kehormatan. Karena Tuhan tidak pernah mengingkari segala janjinya. Upahnya tersedia. Baik selama dalam dunia ini maupun nanti dalam kekekalan. Hati nurani sudah murni, itu memiliki hati yang lembut, tetapi tegas, karena teguh berpegang pada firman. Hati nurani murni, berani bela yang benar dan katakan yang salah kepada yang salah. Di sini bisa menjadi indikator. Kalau kita melihat teman kita benar, disalahkan, bela enggak? Atau enggak mau urusan loh, aku pokoknya enggak perlu. Itu artinya enggak punya prinsip kan? Kalau memang benar, kenapa tidak dibela? Hanya ikut-ikutan yang mayoritas. Ini namanya tidak punya prinsip. Yang benar harus dibela, berapapun harganya. Itu namanya orang punya prinsip dan tahu kebenaran. Itu indikator hati hamba. Kesimpulannya adalah memiliki hati nurani sudah dimurnikan, pasti memiliki hati hamba. Mari kita berbalik sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja yang berdaulat atas hidup kita dengan rasa hormat. Risiko kalau kita tidak mau dimurnikan, kita tidak mau membangun iman percaya kita, maka iman percaya kita bisa kandas di tengah jalan karena menolak hati nurani yang murni. Amin. Mari kita menaikkan satu pujian. Hati hamba. Tak dapat lupakan kebaikan yang terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku
mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Sama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. oh Yesusku. Yesusku. Katakan sekali lagi, katakan Yesusku. Yesusku. Inilah Tuhan, rinduan hati kami yang kami wujudkan lewat pujian ini. Kami bersyukur, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kalau selama ini kami tidak bersikap sebagai hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Lewat kebenaran firman-Mu, kami mau dan menyadari bahwa inilah yang Kau cari, hati hamba yang Kau cari. Sehingga segala yang baik yang Kau sudah siapkan sejak semula, ketika Kau memilih dan mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu, maka Engkau akan menggenapinya. Karena tujuan hidup kami bukan untukku, tapi bagi kemuliaan nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Biarlah firman-Mu terus berbicara, supaya lewat hidup kami, dunia boleh melihat kami hamba Tuhan. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita teduhkan hati kita menyadari ada banyak sekali hal yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita lupa bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya adalah pusat hidup kita. Kita seringkali mengabaikan segala sesuatu yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi sibuk dengan kemauan kita, keinginan kita. Padahal kita dipanggil hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari saudara satukan hati kita. Kita mau kembali kepada Tuhan. Kembali merendahkan diri kita, hati kita bawa kepada Tuhan. Membawa kembali tujuan hidup kita seperti yang Tuhan mau. Kita akan pujikan, kalau ku hidup bagi Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh tujuan hidup kami. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku
janjiku kepadamu. Sebab kalau ku hidup hanya bagimu, Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan bahwa hidup kami adalah satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Hidup kami adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada banyak rencana besar yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ampunkan kalau selama ini kami lalai. Kami seringkali mengutamakan apa yang jadi keinginan kami. Kami seringkali merasa diri kami mampu tanpa Tuhan. Kami seringkali melakukan segala sesuatu yang kami anggap benar. Kami lupa bahwa kami menjadi seperti saat ini karena kemurahan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Benar Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan ampunkan segala kelalaian kami. Ampunkan segala pelanggaran kami. Ampunkan segala pemikiran-pemikiran kami yang membuat kami mengabaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami senantiasa masih fokus kepada hal-hal yang ada di depan kami, yang seolah-olah kami sanggup melakukannya dengan kekuatan kami sendiri. Kami melupakan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Bapa, ajarkan kepada kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Benar Tuhan. Kebenaran firman Tuhan tidak menjadi pengetahuan saja dalam hidup kami. Benar. Namun kami boleh mengakui Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Apa yang kami putuskan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan. Kami boleh berpusat hanya kepadamu. Benar Tuhan. Apakah ini baik dan benar di pemandanganmu? Apakah ini berkenan bagi Engkau? Ampunkan segala kelalaian kami
yang menyia-nyiakan setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ya, benar. Kami seringkali mengabaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, karena kami lebih menginginkan kenyamanan kami. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar. Kami boleh mempergunakan waktu yang ada. Selagi kesempatan itu masih Tuhan beri dalam hidup kami, kami boleh berjalan dan berbuah seperti yang Tuhan mau. Amin. Hidup kami boleh menjadi berguna, Amin. bukan untuk diri kami, namun berguna bagi banyak orang. Amin. Terlebih berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Benar. Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Ya. Kalau saat ini kami harus menghadapi permasalahan dan pergumulan dengan situasi kondisi yang ada, kami tahu kan kami akan mampu melaluinya sebab Tuhan bersama dengan kami. Amin. Tidak ada satupun yang sanggup melepaskan kami dari kasih Tuhan. Ya. Apakah itu penderitaan, apakah itu kesesakan, Tuhan ada bersama dengan kami. Dan biarlah kami boleh tetap bertekun dan setia dalam setiap kebenaran yang kami pelajari. Dalam setiap pengenalan kami akan selalu bertumbuh. Dan kami boleh berjalan di dalamnya. Kami boleh melewati segala sesuatunya sebab Tuhan bersama dengan kami. Sehingga ketakutan dan kekhawatiran tidak mengikat kami. Namun kami boleh melihat kuasa dan pertolongan Tuhan sungguh dinyatakan dalam hidup kami ketika kami benar-benar ada di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada janji Tuhan yang akan terlewatkan dalam hidup kami. Engkau menggenapi setiap rencana yang baik. Jalan-jalan-Mu adalah adil dan benar bagi kami. Dan kami akan sampai kepada tempat di mana Tuhan merencanakan yang terbaik bagi kami. Ketika kami boleh berjalan seturut kehendak-Mu Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk boleh melalui hari-hari kami bukan dengan kekuatan kami. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk kami boleh tetap bertekun dan setia dalam setiap kehidupan kami kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, benar. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan. Benar. Sehingga kami tidak mengupayakan segala sesuatu dengan kekuatan kami sendiri. Amin. Sebab kami tahu pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Dan kami boleh meyakini bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kami. Seturut waktu-Mu, bukan waktu kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Hari ini kami sungguh bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Untuk waktu yang terbaik yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan kami boleh mempergunakan hari-hari kami, kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami dengan baik dan benar. Karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, kami melihat masih banyak jiwa-jiwa di sekitar kami yang belum percaya kepadamu. Oleh sebab itu, ajarkan kami, jamah hati kami ya Tuhan, supaya kami memiliki hati yang rela untuk melayani mereka, membawa mereka kepadamu ya Tuhan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka,
Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Sekali lagi bersama-sama, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih
yang sejati. Mereka berluka. Oh, berikan kami hati yang mengasihi. Berikan kami hati yang rela melayani. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu. Penuhi hati kami dengan hati-Mu. Jamah kami, lawat kami, agar kami peduli bagi jiwa-jiwa di sekitar kami. Berikan kami keberanian, berikan kami kuasa kasih-Mu untuk menjamah jiwa-jiwa bagi-Mu, untuk membawa jiwa-jiwa bagi-Mu. Ya Tuhan, bangkitkan kami, bangkitkan kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa, kami membawa jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Khususnya jiwa-jiwa penduduk kota Ambarawa ini. Masih banyak di antara mereka yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang belum menyerahkan hidupnya kepada-Mu. Kami berdoa, biarlah lawatan-Mu Kau nyatakan kepada mereka. Jamah mereka ya Tuhan, jamah mereka dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau melembutkan setiap hati yang keras, Engkau membuka setiap hati mereka, sehingga hati mereka mau terbuka terhadap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga hati mereka mau menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk kami semuanya. Engkau yang akan terus menjamah kami, membangkitkan kami, menyalakan roh kami ya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga kami tidak akan berdiam diri melihat jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Tapi kami dengan kasih-Mu, kami memiliki keberanian ya Tuhan, untuk membawa mereka datang kepada-Mu. Berikan kepada kami hati yang penuh belas kasihan akan jiwa-jiwa yang belum mengalami keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, Tuhan, mampukan kami, untuk kami juga akan terus menerus berdoa bagi mereka, sampai mereka ya Tuhan mengalami keselamatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada di antara anggota keluarga dari sidang jemaat-Mu ya Tuhan, yang belum percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Mungkin suaminya, istrinya, anak-anaknya, atau saudaranya yang lain ya Tuhan. Melalui doa-doa kami saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau juga menjamah mereka. Amin. Mungkin mereka sudah pernah datang kepada-Mu ya Tuhan, tapi terlalu lama mereka meninggalkan Engkau. Biarlah Engkau mulai menjamah mereka kembali, mengembalikan mereka kepada-Mu, untuk kembali mengasihi-Mu, untuk kembali beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang di dalam dunia ini, bahkan mengalami kebinasaan. Biarlah kasih-Mu ya Tuhan, melalui doa-doa kami, menjamah mereka ya Tuhan, mengembalikan mereka ke dalam persekutuan dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat pagi ini kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di Indonesia ini, yang ada di berbagai suku, berbagai wilayah di negara kami. Tuhan, jutaan jiwa-jiwa ada di negeri ini, mereka belum percaya kepada-Mu ya Tuhan.
Tuhan, kami bersama-sama saat ini datang berseru kepadamu. Nyatakan lawatan-mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa-mu, nyatakan kemuliaan-mu bagi bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, jamah hati bangsa kami, supaya hati bangsa kami mereka terbuka terhadap kebenaran firman-Mu, supaya hati yang keras Tuhan sendiri akan melembutkannya, sehingga mereka mau menerima Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertobatan besar terjadi atas bangsa kami, suku demi suku. Mereka akan datang kepadamu ya Tuhan Yesus, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia dipenuhi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Di berbagai suku, di berbagai pulau di negeri ini akan terdengar sorak-sorai puji-pujian hanya bagi-Mu ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang tersebar di berbagai pulau di negeri ini. Tuhan, pakai gereja-gereja-Mu dengan luar biasa. Tuhan, bangkitkan gereja-Mu agar gereja-Mu menjadi alat kemuliaan-Mu yang luar biasa, menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang ada di sekitarnya, menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membawa jiwa-jiwa bagi hormat dan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga gereja-Mu akan bergerak. Gereja-Mu akan menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, untuk sarana-prasarana yang dipakai oleh gereja-gereja-Mu, dipakai oleh organisasi-organisasi penginjilan, berbagai alat-alat media, berbagai sarana-sarana baik media elektronik, media cetak, apapun juga, Alkitab-Alkitab yang disebarkan di berbagai tempat. Tuhan pakai, Tuhan jamah, Tuhan urapi dengan luar biasa, sehingga alat-alat ini akan menjadi alat kemuliaan-Mu yang hidup. Ketika jiwa-jiwa mereka menyaksikan, mereka mendengar kebenaran firman-Mu, mereka membaca kebenaran firman-Mu, hati mereka akan digetarkan oleh kuat kuasa-Mu, oleh kasih-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang didengar, yang dibaca akan menggetarkan hati mereka, akan membuka hati mereka, sehingga mereka akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Mereka akan datang kepadamu, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa sekali lagi, mari Tuhan, Engkau yang akan terlebih dahulu membangkitkan kami, menggerakkan kami, memenuhi hati kami dengan belas kasihan akan jiwa-jiwa, sehingga kami bersama-sama akan mendoakan mereka sampai mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kami, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa doa kami bagi bangsa kami, negara kami. Sungguh Tuhan, ini semua anugerah-Mu. Kau mengizinkan kami hidup di negara ini. Terima kasih.
mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Bapa, pulihkan. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kau pulihkan, Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Kau Tuhan yang memulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Sungguh Tuhan, kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk setiap berkat, anugerah yang telah Kau limpahkan, yang tak pernah terpikirkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kedamaian, kesejahteraan yang telah kami rasakan, terutama bagi bangsa-bangsa yang ada di seluruh penjuru bumi. Kami berdoa saat ini Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, keamanan terjadi di seluruh penjuru bumi. Setiap bangsa dapat merasakan kedamaian yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami berdoa supaya tidak ada lagi perpecahan di bagian bumi manapun, karena sumber kedamaian hanya datang daripada Engkau, melingkupi setiap umat-Mu, setiap orang yang ada di seluruh penjuru bumi Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk masalah yang dihadapi oleh setiap negara yang ada di bumi ini. Masalah pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau yang mengizinkan ini terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami kekuatan supaya kami dapat menghadapi pandemi ini, dan kami bertahan di dalam iman kami, di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya yang Engkau adalah pemberi jalan keluar untuk setiap masalah ini Tuhan. Sehingga ketika kami nanti dapat berhasil melalui ini, nama Tuhan dipermuliakan.
Dan saat ini kami berdoa untuk setiap orang yang telah terinfeksi virus ini, kiranya Tuhan Yesus yang akan memberikan kesembuhan. Bilur-bilur darah-Mu menyembuhkan Tuhan. Engkau memulihkan, sehingga melalui kesembuhan yang terjadi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa bagi bangsa kami, negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin kami, Presiden Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hikmat, pewahyuan yang berasal dari Engkau, sehingga setiap keputusan yang diambil, yang ditetapkan, itu berasal dari Engkau, dapat menjadikan kemajuan bagi bangsa kami, mendatangkan kebaikan bagi setiap rakyat di Indonesia ini Tuhan. Sehingga kami semua rakyat Indonesia dapat merasakan kesejahteraan, kemakmuran yang berasal dari Engkau. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pemimpin yang sudah terpilih. Biarlah pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih ini dapat memimpin kami dan membawa negara kami menjadi lebih baik. Dan kami berdoa untuk pemerintahan daerah yang ada. Setiap keberagaman suku, bangsa, dan bahasa, agama, itu tidak akan menjadi sumber perpecahan, tapi menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi bangsa kami, sehingga kedamaian terjadi di negeri kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih di pemerintahan daerah. Tuhan juga yang memberikan hikmat, akal budi, integritas kepada para pemimpin kami, sehingga mereka dapat memimpin kami semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan setiap sumber daya yang ada di setiap daerah dapat dimaksimalkan dan menjadi sumber kemakmuran bagi setiap rakyat yang tinggal di daerah tersebut. Amin. Kami berdoa Tuhan saat ini untuk kota kami Ambarawa. Kami bersyukur kami tinggal di kota kami Tuhan. Kau menempatkan kami di sini bukan hanya karena kebetulan, tapi Tuhan punya rencana yang besar bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami mau memberkati kota kami, kota Ambarawa. Curahkan berkat-Mu Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang ada di dalam kota ini, semuanya dapat berhasil. Semuanya dapat meningkatkan kemakmuran setiap orang yang tinggal di kota ini. Sehingga Tuhan, setiap orang yang tinggal di kota Ambarawa ini dapat hidup dengan layak. Dan semuanya kembali lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk memimpin kota ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin kota ini, memajukan kota ini, dan membuat kota ini dapat dipandang di negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap penduduk yang saat ini masih terikat oleh roh-roh kegelapan yang saat ini dapat merongrong kehidupan mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Engkau. Kami berdoa Tuhan, setiap roh percabulan, roh perzinahan, perjudian kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada pun kuasa kegelapan yang dapat menguasai setiap orang yang tinggal di kota Ambarawa ini Tuhan. Kota Ambarawa ini menjadi suci dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja yang dapat kami tempati di kota ini. Yang berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di kota ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menyediakan berkat untuk gereja-gereja yang ada di kota ini. Meskipun dalam masa pandemi ini, gereja-gereja dapat melayani umat-umat-Mu yang rindu akan kehadiran-Mu Tuhan, untuk merindu bertumbuh di dalam Engkau, mengenal pribadi Kristus. Engkau mampukan kami Tuhan, gereja-gereja-Mu di Ambarawa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sudah mengikuti ibadah online, juga mengikuti doa pujian bersama. Saya percaya Bapak Ibu merasakan damai, sukacita, antusias di dalam mengiring Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya mengakhiri seluruh rangkaian ibadah online pada kesempatan ini, kita
mendengar terlebih dahulu pengumuman gereja. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akhiri dengan berdoa tentunya. Bapak Ibu silakan membuka hati, mengangkat tangan, saya akan mendoakan dari tempat ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur karena kesempatan ibadah ini kami boleh mendengar firman, kami boleh ikut terlibat di dalam doa walaupun kami tidak hadir di tempat ini. Tetapi kami boleh mengangkat hati sehingga semua doa-doa yang kami naikkan bagikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati sekarang Tuhan jemaat-Mu yang memiliki hati sebagai hamba, baik yang di kota ini maupun di berbagai kota di penjuru tanah air yang mengikuti ibadah online, maupun yang ada di berbagai pulau di luar pulau Jawa ini yang juga mengikuti ibadah online. Bila damai sejahtera, sukacita, pengharapan, antusias, roh yang menyala-nyala selalu menyertai seluruh yang melihat ibadah online dan mengikuti doa-doa ini dengan berkat Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pimpinan pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun membimbing engkau kepada rencana Tuhan yang mulia. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.